Doa ini bentuk permohonan permintaan kita kepada Allah supaya nanti dalam berikhtiar diberikan kekuatan dan kemampuan, diberikan bimbingan dan petunjuk, diberikan hasil yang terbaik. Itu doa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan limpahan kebaikan dan keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian pelajaran ilmu tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang sifat-sifat uluhiyah, yaitu sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah sifat wahdaniyat, yang juga pada hari ini, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan ya tentang sifat yang keenam ini, karena belum seluruhnya kemarin kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia melihat fiilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Dalil daripada keesaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu zat yang esa, satu atau tunggal. Yang kemarin sudah kita bahas, maksudnya esa adalah esa zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dari mana itu taunya kalau Allah itu esa, satu atau tunggal? Nah, itu semua berdasarkan dalil naqli yang Allah langsung kasih tahu kepada kita lewat kalamnya yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, secara khusus ayat yang pertama dalam suratul Ikhlas itu menjadi dalil akan keesaannya Allah Ta'ala. Bahkan secara menyeluruh suratul Ikhlas ini menjadi satu surah yang khusus bicara ketuhanan, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dinamakan ini surah Al-Ikhlas. Maksud Al-Ikhlas adalah allati tukhlisu qari'aha minal azab, yaitu surah yang menjadi penyebab selamatnya orang yang membaca daripada siksa. Jadi ini salah satu surah dalam Al-Quran yang banyak sekali
ya manfaat dan faedahnya, khususnya buat orang-orang yang istiqomah membaca surah tersebut, ya, suratul Ikhlas. Nah, di antara keistimewaannya, Sahibur Ratib Al-Imamul Haddad dalam salah satu kitabnya beliau katakan, kalau kita ingin memberikan hadiah buat orang yang sudah meninggal dunia, bisa kita lakukan tiap waktu, tiap hari dengan membaca 11 kali suratul Ikhlas. Mungkin kalau kita baca bacaan yang banyak, waktunya panjang, minimal tiap hari baca Fatihah sekali, kemudian baca suratul Ikhlas 11 kali. Itu kita hadiahkan buat siapa? Ya, orang-orang yang sudah meninggal. Apa buat orang tua, kakek nenek, saudara atau yang lainnya. Ya. Maka surah tersebut itu sangat besar kebaikan dan pahalanya yang bisa kita hadiahkan buat siapa saja yang sudah meninggal dunia, dan itu ya bagian hadiah terbesar dari orang yang hidup buat yang sudah meninggal. Jadi Imamul Haddad beliau menganjurkan untuk dibaca tiap hari 11 kali. Kirimin dah ya hadiahnya buat siapa. Atau kalau kita mau baca dengan jumlah yang banyak juga bisa, dengan jumlah nominal sebanyak 100.000 kali baca suratul Ikhlas ya. Kemudian setelah selesai baca 100.000 ya, kita simpen bacaan tersebut sebagai tabungan kita. Namanya itu ataqoh kubro disebutnya ya, dan bisa juga kita hadiahkan buat siapa aja. Ya. Jadi banyak ya keterangan-keterangan dalam kitab-kitab ulama tentang faedah dan fadilah membaca suratul Ikhlas. Ya, bahkan kalau bisa punya simpenan tabungan membaca surah tersebut sebanyak 100.000 kali. Ya tentunya enggak sekali baca ya. Bisa kita atur sehari berapa ya sampai nanti mencapai jumlah tersebut. Setelah selesai misalnya Bapak udah baca 100.000, doa ya sama Allah, minta untuk kita nitip bacaan tersebut sebagai simpanan kita kelak buat setelah kita meninggal dunia ya. Itu bahasa para ulama katakan sebagai ataqoh kubro namanya, penebus diri kita dari siksa kelak di akhirat ya. Nah sehingga ini suratul Ikhlas ya, terutama ayat yang pertama menjadi dalil tentang esanya Allah Ta'ala ya. Yang kata Allah di sini, Allah katakan qul, katakan kepada umatmu ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya Allah, Allah yang Maha Tunggal, satu, yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Ya. Maka dari ayat ini ya ulama mengeluarkan satu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan yang namanya sifat wahdaniyat. Ya, jadi ada wahid, ada ahad ya. Itu secara makna bahasa sama, artinya tunggal atau esa. Tapi kalau ahad itu keimanan ya dengan dalil akli namanya ahad. Kalau wahid keimanan dengan dalil nakli. Jadi kalimat wahdaniyat ini gabungan dari ahad dan wahid, dalil akli dan dalil nakli, supaya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sebagai pencipta alam semesta itu satu, tunggal, esa, berdasarkan baik dalil akli maupun dalil nakli.
Ya, termasuk yang disebutkan di sini di awal surah Al-Ikhlas ya. Nah, kemudian kata Habib Utsman, maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, sekarang kita mengambil sebuah sikap. Setelah kita yakin bahwa Allah itu zat yang esa, tunggal satu, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana sikap kita? Ya, maka patut bagi mukmin mu'taqid. Mukmin itu artinya orang yang beriman kepada Allah. Mu'taqid itu orang yang meyakini akan keesaannya Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya iman kepada Allahnya saja, tapi mesti meyakini keesaannya Allah Ta'ala. Ini Habib Utsman di dalam setiap pembahasan sifat-sifat uluhiyah, sifat ketuhanan atau sifat wajib, selalu membahasakan bahasa mukmin mu'taqid. Jadi mukmin itu artinya iman, mu'taqid itu artinya yang punya keyakinan. Jadi beliau melalui wasilah kitab sifat 20 ini ingin menaikkan kelas keimanan kita dari iman menjadi yakin, ya, menjadi i'tiqad yang kuat. Jadi mukmin itu kita sudah punya modalnya namanya iman, iman kepada Allah Ta'ala, ya, tapi iman ini harus diikat dengan akidah, sesuai namanya akidah itu dari kata aqada, artinya mengikat. Jadi ilmu akidah, ilmu pengikat keimanan. Ya. Sebab ini iman kalau nggak diikat, nggak dijaga, nggak dipager, ya, ya banyak musuh-musuh yang akan merampasnya. Ya. Makanya tugas kita hidup di alam dunia, ya, ini buat menjaga iman, karena modal iman udah dikasih sama Allah. Setelah dikasih modal imannya, ya, diberikan sama Allah namanya keimanan, harus dijaga, harus diperjuangkan, harus betul-betul dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena di sekitar kita, kanan kiri, depan belakang, 24 jam, banyak musuh-musuh yang mengincar dan siap merampas keimanan kita selama di alam dunia. Nah, salah satu untuk menjaganya, maka dengan satu ilmu namanya ilmu akidah. Apa itu ilmu akidah? Ilmu pengikat keimanan. Ya, supaya enggak lepas, supaya kuat, maka diikatlah dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Jadi mempelajari ilmu tauhid atau mempelajari sifat-sifat uluhiyah, ini salah satu cara mengikat keimanan. Nah, sehingga Habib Utsman membahasakan bukan cuma mukmin punya iman, tapi mu'taqid yang terikat dan kuat keimanannya. Ya, diikat dengan memahami setiap sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ya. Karena ini kita punya musuh di alam dunia kuat-kuat, ya. Nah, selama hidup ini, hidup merupakan sebuah perjuangan. Ibaratnya kita ini sedang membawa sebuah mutiara berlian yang mahal harganya, ya. Kemudian sedang kita bawa dan kita tengah berjalan di sebuah hutan belantara yang gelap, yang di dalamnya banyak binatang buas, banyak perampok, banyak begal yang siap menghadang kita. Nah, jadi dunia ini diumpamakan juga seperti hutan belantara yang kita tengah membawa sebuah barang mahal berlian namanya iman. Jadi makanya hidup dalam dunia mesti waspada, enggak boleh santai-santai. Ya, enggak boleh tenang-tenang aja. Karena di depan kita musuh, begal, perampok, binatang buas
siap menghadang. Jadi orang kalau lagi jalan bawa barang mahal, apalagi jalan di tengah malam pinggir hutan, ya, itu dia jangankan ketemu binatang buas, dengar suara kresek-kresek aja udah waspada gitu. Wah, ini ada apa nih? Ada suara. Ini begal, rampok, apa binatang buas gitu. Dia waspada, tengok kiri kanan. Emang kenapa? Jangan sampai barang berharga, ya barang berharganya, mutiaranya ini lepas, ya diambil, dirampok sama musuhnya. Nah, hidup di alam dunia kita ini lagi bawa itu, bawa iman. Itu iman barang mahal. Ini dunia diumpamakan seperti hutan belantara yang kita tengah jalani, ya, sehingga harus waspada. Ya, dan salah satu bentuk waspadaan kita terhadap iman, kita ikat dengan ilmu akidah, ya, dengan mempelajari sifat-sifat uluhiyah supaya kita tahu betul, ya, akan sifat-sifat Allah sebagai Tuhan yang kita yakini, ya, zat yang maha esa, satu dan tunggal, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka di sini Habib Uson membahasakan mukmin mu'taqid, seorang mukmin yang tengah berusaha menaikkan kelas imannya menjadi yakin dengan cara mengikat iman tersebut, ya, dengan memahami daripada sifat uluhiyah, diantaranya sifat wahdaniyat. Apa yang harus diambil sikap dari meyakini sifat tersebut? Bahwa ia melihat fiilnya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap suatu kejadian. Melihat itu kita merenung, ya, melihat bukan hanya dengan mata kepala saja, tapi juga dengan mata batin, dengan mata hati. Kalau melihat dengan mata kepala, ya menyaksikan ciptaannya nih. Ini ciptaan Allah yang kita saksikan, langit, bumi, dan isinya, termasuk diri kita. Ini merupakan bukti fiilnya Allah Ta'ala. Apa itu fiil? Perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ini semua adalah merupakan bukti ciptaan, ya, bukti kebesaran Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta yang bersifat esa, bersifat wahdaniyat. Dengan terciptanya ini alam semesta dengan rapi dan tertata dengan indah, ini menandakan Tuhan pencipta hanya satu. Gitu. Sebab kalau Tuhan lebih dari satu, bisa jadi ini berantakan alam. Ya, mungkin di saat Tuhan kalau ada Tuhan ada dua, ketika lagi enggak akur, lagi cekcok atau lagi ribut, ya, ini jadi korban, ya, alam semesta berantakan, bisa hancur lebur begitu. Maka dengan terciptanya makhluk, ya, dengan begini luas, ya, rapi, tersusun, ya, berjalan dengan baik gitu. Nah, ini menandakan bahwa yang mengatur, yang menciptakan, yang mengadakan ini alam semesta, ya Tuhannya satu berarti, ya, yang punya sifat wahdaniyat itu. Itu namanya kita melihat secara fakta dan bukti ciptaan Allah ini menjadi, ya, dalil dari sifat esanya Allah Ta'ala. Yang kedua, memandang dengan batin. Tadi memandang dengan zahir, pakai mata kepala. Kedua, memandang dengan batin, yaitu dengan menggunakan mata hati. Dengan cara apa? Dengan cara tafakur, merenung. Makanya salah satu faktor penguat iman adalah tafakur terhadap ciptaan Allah. Ya, yang kata Nabi, ya, tafakuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Ya, di antaranya tafakur untuk memperkuat iman, tafakur terhadap ciptaan Allah. Ya, iya, ini Allah ciptakan langit, bumi dan isinya dan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ini semua adalah bukti kebesaran, ya, bukti kekuasaannya Allah Ta'ala.
Ya, kita renungi termasuk apa yang ada pada diri kita. Ya, nah sehingga dengan tafakur tadi ini salah satu penyebab bisa menaikkan tingkat keimanan menjadi i'tiqad atau yakin, mukmin, mu'taqid. Jadi makanya di sini Habib Usman katakan melihat fiilnya Allah Ta'ala. Apa? Bukti kekuasaan dan kebesarannya dengan melihat secara fakta adanya alam semesta dan merenungi secara batin akan kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya. Itu sebab tidak ada dan tidak mungkin alam ini terjadi tanpa ada pencipta. Ya. Dan berarti ini yang menciptakan alam semesta ini dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, ya, ini merupakan bukti bahwa Tuhan itu yang menciptakan bersifat esa, bersifat ya kaya gitu. Nah, itu akan menyambung dengan pelajaran sebelumnya, sifat-sifat uluhiyah yang sebelumnya. Ya, berarti berbeda dengan makhluknya. Berarti itu adanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan pasti wujudnya itu Tuhan pencipta alam semesta, ya, wujud yang sejati gitu. Jadi dari mulai wujud sampai sifat wahdaniyat, ini 6 sifat yang sudah kita pelajari, ini semua saling berkaitan, saling punya hubungan, saling memperkuat. Termasuk nanti setelah wahdaniyat dan seterusnya sampai 20 sifat, itu pun menjadi penguat terhadap sifat-sifat uluhiyah. Nah, jadi 20 sifat ini ya satu dengan yang lainnya saling menguatkan untuk membentuk sebuah keyakinan yang kuat dalam diri kita terhadap kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika Allah berbuat, ya, ini sudah dipastikan terjadinya. Jadi makanya kalau disebut perbuatan atau fiil gitu ya, itu secara hakikat sebenarnya hanya Allah yang punya. Jadi kalau perbuatan Allah disebutnya fiil namanya. Kalau perbuatan kita disebutnya ikhtiar. Ya, itu bedanya gitu. Kalau fiil ketika Allah berbuat sudah dipastikan terjadi dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Tapi kalau ikhtiar dari kita makhluk, perbuatan juga ya cuman tidak memastikan terjadinya atau tidak memastikan hasilnya. Makanya bahasanya ikhtiar sebenarnya mah bukan fiil. Jadi bahasa-bahasa yang seharusnya itu ya milik Allah terkadang suka kita gunakan. Ya, kalau buat Allah namanya hakikat, kalau buat kita namanya majaz. Seperti kita katakan Allah ada, itu hakikat. Memang karena sifat ada punya Allah. Kemudian kita bilang kita ada, itu ada bahasa majaz namanya, bahasa pinjaman. Ya, karena hakikatnya kita enggak ada gitu. Ya, itu. Termasuk termasuk Allah berbuat. Ya, itu hakikat. Ya, sebab yang Allah ciptakan ini adanya alam semesta salah satu bukti akan fiilnya perbuatannya Allah Ta'ala. Nah, kita mah kalau kita bilang kita berbuat juga, itu bahasa majaz, bahasa pinjaman, bukan bahasa hakikat. Karena hakikatnya kita mah tidak bisa dan tidak punya perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan disebutnya namanya ikhtiar. Kalau ikhtiar mah satu perbuatan yang tidak bisa memastikan hasil. Kalau Allah namanya fiil, perbuatan yang sudah pasti hasil ya atau pasti terjadi dan terbukti. Nah, makanya semua perbuatan kita apapun nama dan bentuknya, bagaimanapun caranya itu sebatas ikhtiar. Termasuk kita ibadah nih ya, itu enggak memastikan masuk surga. Ya. Jadi ibadah kita, perbuatan ibadah kita, ketaatan kita itu tidak memastikan
Karena buat makhluk tidak ada bahasa pasti. Yang pasti itu hanya Allah. Nah, Nabi sendiri dididik sama Allah ya dalam hal ini nih, dalam hal ikhtiar ya. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya. Wala taqulanna, jangan kau katakan li syai'in bagi satu perbuatanmu ya, inni fa'ilu dzalika ghada. Aku bisa fa'il melakukan berbuat itu ya. Jadi jangan kau katakan aku pasti bisa melakukannya. Aku pasti bisa memperbuatnya. Aku pasti mampu melaksanakannya gitu. Bahasanya pasti. Ya kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Ya, makanya kita dalam hal apapun akan melakukan satu perbuatan apapun, kita katakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya, kita melakukan ibadah masuk surga enggak? Kita katakan insya Allah gitu. Loh kenapa? Sebab ibadah kita ikhtiar. Ikhtiar mah tidak memastikan hasil. Sah-sah saja ya. Secara akal orang ibadah masuk ke neraka, orang maksiat masuk ke surga ya. Secara akal sah-sah aja. Emang kenapa? Ya bagaimana Allah itu mah gitu ya. Ya. Ibaratnya tuh secara ikhtiar begitu ya. Karena yang memastikan sebuah hasil dari perbuatan ya Allah semua. Kita sebatas berusaha, disebutnya ikhtiar. Makanya ikhtiar ini buat seorang mukmin ditaruh di tengah ya. Jadi ikhtiar kita ini didampingi, diiringi dengan dua hal yang enggak boleh kita tinggalin. Ya, ikhtiar ada di tengah. Sebelum ikhtiar apa? Sebelum ikhtiar ada doa namanya. Ya, doa. Jadi kita doa ini bentuk permohonan permintaan kita kepada Allah supaya nanti dalam berikhtiar diberikan kekuatan dan kemampuan, diberikan bimbingan dan petunjuk, diberikan hasil yang terbaik. Itu doa namanya. Ya. Habis doa baru ikhtiar. Habis ikhtiar dampingin lagi dengan tawakal namanya. Ya, ikhtiar sudah secara maksimal, berusaha sudah ya secara baik, maka hasilnya tawakal, serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, zat yang bisa memastikan hasil dari usaha kita. Ya, jadi doa, ikhtiar, tawakal. Ini tiga yang harus kita lakukan dalam hidup, dalam hal apapun. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tiga ini kita dalam beribadah tetap lewat doa dulu, ya. Tuh. Makanya seorang muslim kenapa di dalam setiap aktivitasnya selalu ada doa-doanya. Ya mau ini ada doanya, mau itu ada doanya. Itu bentuk sebagai pembuka bahwa sebelum ikhtiar awali dulu minta sama Allah kekuatannya, bimbingannya, istiqomahnya, petunjuknya dan lain sebagainya. Setelah itu berikhtiarlah, berusaha dengan maksimal, dengan baik. Kalau ibadah mah dengan rajin, dengan banyak gitu ya. Setelah itu kita nggak tahu hasilnya. Ya, tawakal, serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Ini dalam bentuk apapun ya, dalam hal-hal setiap ya aktivitas yang kita lakukan di alam dunia, baik hubungannya dunia ataupun akhirat, ya itu selalu diiringi dengan tiga ini. Nah, itu bentuk namanya ya seorang hamba ketika dia melakukan yang tiga ini tahu bahwa dia tidak punya fiil di sini. Sebab fiil itu perbuatan itu mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Nah, jadi dari sifat wahdaniyat ini kita dibimbing ya untuk selalu merenung ya bahwa kita hakikatnya memang tidak punya apa-apa ya.
Seperti yang sudah kita bahas kemarin dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sebab zat yang punya apapun, yang berkuasa terhadap apapun, ya itu hanya satu, ya yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur, yang menentukan seluruh kehidupan makhluk. Zat yang bersifat wahdaniyat. Jadi kemarin qiyamuhu sama wahdaniyat ini dua sifat uluhiyah, ya sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sehingga kemarin dalam sifat qiyamuhu kita dianjurkan ya untuk merasa fakir, lemah gitu ya. Maka dalam sifat wahdaniyat kita selalu merenung ya tentang keesaan Allah Ta'ala, ya tentang kebesaran Allah Ta'ala yang bisa memastikan seluruh apapun terhadap makhluknya. Sementara kita nggak bisa memastikan apapun, ya. Termasuk kita ibadah sebatas pengen masuk surga. Ya, kalau ditanya emang udah pasti orang ibadah masuk surga. Oh, kita mah makhluk, nggak ada bahasa pasti. Ya, orang dagang tiap hari apa pasti dapat untung? Ya, orang belajar bertahun-tahun apa pasti dapat ilmu? Ya, orang nikah apa pasti dapat anak? Bahasa pasti nggak ada buat makhluk. Ya, makanya jangan suka bilang pasti saya bisa. Ya, bahasa pasti kita itu hanya sebatas di lisan, hanya secara lafaz saja. Secara hakikat buat makhluk tidak ada yang pasti. Makanya Nabi sendiri dididik sama Allah, setiap hal yang engkau lakukan apapun itu, li syai'in apapun bentuknya, ya, illa ayyasha Allah. Katakanlah jika Allah menghendaki. Nah, berarti kata-kata insya Allah jika Allah menghendaki, perbuatan kita jangan sampai lepas dari doa. Nah, doa penting ini ya. Makanya di antara perkara yang Allah sukai, yang Allah cintai adalah di antaranya berdoa. Ini doa munajat ya, salah satu uh, perbuatan kita yang Allah sukai. Karena ketika kita berdoa, itu kita tengah menunjukkan ya kefakiran kita, menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Ta'ala. Makanya sering-seringlah banyak berdoa. Minimal kalau bisa sholat. Ya, sholat 5 waktu tuh jangan kita beranjak dari tempat sholat kita sebelum kita tutup dengan doa. Minta sama Allah. Ya, itu doa bukan cuma tok permintaan kita saja. Ada nilai ibadah di dalamnya. Karena itu doa perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu doa bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita tengah menunjukkan sifat ubudiyah kita. Lemahnya kita, fakirnya kita, bodohnya kita, hinanya kita gitu. Dan Allah senang ketika itu kita lakukan. Bahkan kata Nabi dalam hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu senang kalau kita berdoa sambil ngerengek. Jadi doa jangan asal-asalan. Ya, di mulut kita baca doanya, di hati penuh pengharapan. Ya. Allah itu senang kalau hamba doa sambil ngerengek-rengek, apalagi sambil nangis. Ya, mintanya benar-benar sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah berusaha itu, Allah katakan astajib lakum. Pasti aku kabulin. Enggak usah takut, ya. Doa kalian ya jangan merasa ditolak, yakini. Tinggal kita ketika berdoa sungguh-sungguh, yakin dan husnuzon, sangka baik sama Allah, pasti Allah terima doa kita. Ya, enggak di alam dunia, disimpan sama Allah di akhirat. Sebab ketika kita berdoa, ya, maslahat dari doa kita, manfaatnya Allah yang lihat, Allah yang tahu. Ya, tugas kita mah berdoa aja udah, berdoa, minta dengan sungguh-sungguh, dengan husnuzon sama Allah, gitu. Adapun cara Allah kabulkan doa kita, kebaikan maslahat dari doa kita, Allah yang tahu. Bisa jadi Allah kabulkan langsung di alam dunia. Bisa jadi disimpan doa kita itu sebagai kebaikan buat di akhirat. Bisa jadi doa kita itu buat menghindarkan kita dari musibah dunia maupun akhirat. Jadi banyak fungsi doa itu. Ya.
Kalau pengennya kita kan kita minta doa sekarang, sejam kemudian langsung bruk ada hasilnya, begitu maunya. Minta duit sekarang, habis doa selesai, bruk satu karung turun duit, gitu maunya kita makan. Iya, karena kita nggak tahu maslahat. Jadi yang tahu maslahat kebaikan hidup kita, yang ciptain kita Allah. Makanya nanti ada orang di akhirat ketika diberikan pahala besar, dia kaget. Ya, sampai dia tanya sama malaikat, "Wahai malaikat, ini pahala siapa? Kok dikirim sama saya? Ini pahala ibadah yang begini banyak, saya merasa ini bukan hak saya. Karena saya tahu diri ibadah saya nggak banyak." Gitu, kata si hamba nih. Kata malaikat, "Tapi ini ya pahala ini sudah beralamat harus dikirimkan kepada engkau." Iya, tapi si hamba ini merasa kayaknya nggak layak, saya ini pahala banyak amat. Ya, begitu malaikat tanya sama Allah, benar nggak ini pahala punya si fulan? Benar. Dari mana itu? Sebab bertahun-tahun engkau berdoa sama aku simpen doa-doamu sebagai kebaikan buat engkau saat ini di akhirat. Ini semua pahala yang besar, pahala yang banyak, ini hasil daripada doa-doa di alam dunia yang tidak aku kabulkan semua di alam dunia. Aku simpen sekarang buat di akhirat. Sampai si hamba ini kaget, saking kagetnya dibilang begini, "Ya Allah, kalau tahu begitu, kalau pahala doa ini begitu besar, ya aku pengen sih waktu hidup jangan ada satupun doaku yang dikabulkan di alam dunia. Tapi biarkan semua simpen buat di akhirat." Ya, ini doa pahala yang dia terima saat itu sudah hasil pemangkasan doa yang dikabulkan di alam dunia. Seandainya kata nggak ada yang dikabulkan di alam dunia, lebih banyak lagi, lebih besar lagi pahalanya. Sampai dia bilang begitu, kalau saya tahu pahala berdoa ini besarnya kayak begini, banyaknya seperti ini, ya coba dulu di alam dunia. Doa saya jangan satu pun yang diterima di alam dunia. Semua simpan buat di akhirat. Itu ya. Nah, ini makanya banyakin wabil khusus terutama di zaman kita saat ini ya. Zaman-zaman yang kata orang tua ini zaman werit namanya ya. Ya, banyak kekhawatiran, ketakutan muncul di sana sini ya. Takut, khawatir ya boleh-boleh aja, sah-sah saja, tapi kita punya pegangan tuh lewat doa. Banyakin doa. Ya minimal kalau bisa sholat doa, doa buat diri kita, khususnya juga buat anak dan keluarga kita, ya, buat lingkungan kita, buat negara kita. Minta semua yang terbaik, apapun ya. Allah buka pintu ijabah dan pintu doanya 24 jam. Bahkan ya kata Nabi setiap malam ya turun ke langit yang pertama ke atas dunia, apa itu? Ampunan Allah, ijabah dari Allah, taubat dari Allah buat hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin, hal min talibin, ya. Tuh, ada enggak malam ini orang yang lagi minta, lagi doa? Ada enggak malam ini yang lagi istighfar? Ada enggak malam ini orang yang lagi taubat? Aku akan berikan tuh ijabah doanya, pengampunan dosanya, terima taubatnya. Ya, semua Allah kasih jalan buat kita. Ya, tinggal modal dari kita berusaha tadi itu. Banyakin doa, yakinin ya doa kita digobul dan husnuzon kepada Allah. Itu ya. Kalau kita lakukan itu ya pasti kita yakin enggak di alam dunia ya Allah simpan kebaikan kita. Sebab apapun yang kita titip kepada Allah Ta'ala, yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala, tidak pernah Allah sia-siakan buat kita. Jangankan banyak, sedikit sekalipun ya, sekalipun sedikit, sekalipun kecil dari kita, tapi Allah hargai, bahkan Allah balas dengan balasan yang besar. Ya, yang penting kita masih mau berikhtiar tadi tuh. Ikhtiar kita yang dituntut ya. Jadi ikhtiar kita, usaha kita itu yang Allah ya pengenin dari kita. Ya setelah kita berbuat, titip, pasrahkan, serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Kita yakin Allah zat yang maha murah, zat yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha kaya, dan maha segala-galanya. Yang ketika ada hamba datang menuju Allah Ta'ala dengan membawa apapun hajatnya, bawa dosanya, ya bawa segala macam kekurangannya, Allah akan terima kita. Dosa kita bakal dihapus, hajat kita bakal digobul.
ya permohonan kita bakal diterima gitu. Ya. Nah, ini butuh kepada keyakinan itu ya. Jadi kita berikhtiar dengan kita yakini ya akan usaha kita. Makanya bukan cuma mukmin tapi mu'taqid, meyakini setiap yang kita lakukan kepada Allah taala pasti diterima dan ada hasilnya ya. Nah, ini adalah sebuah bimbingan dari sifat wahdaniyat. Kita akan dibimbing untuk selalu berikhtiar dengan maksimal, ya berusaha dengan sebaik-baiknya ya untuk mendapatkan hasil terbaik, karena semua hasil ya apapun yang kita inginkan itu ada dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa ya, zat yang maha satu, maha tunggal. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas sifat wahdaniyat ini bukan hanya untuk memperkuat iman dan keyakinan kita, tapi juga buat mendorong semangat kita ya, mendorong ya keinginan kita untuk terus meningkatkan ikhtiar kita dalam kebaikan, ikhtiar kita dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah berikan hasil yang terbaik baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk sementara sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan sifat wahdaniyat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada sifat yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua sehat walafiat, ya diberikan ilmu yang manfaat, juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Dengan Allah berikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita menuju jalan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.